Ayo perang. Teriak Guild Iron Wolves saat mau ngelawan bos yang gak bisa dikalahin. Kalian harus dengerin cerita gila ini. Mereka udah pakai semua sihir, nembak banyak panah, dan maju bertarung jarak dekat. Tapi bosnya gak lecet sama sekali, karena dia mantulin semua serangan secara bersamaan. Kekuatan itu beneran curang banget. Langsung ngeratain satu guild dan gak nyisain apa-apa selain debu. Setelah kehilangan hampir semua tim, mereka pasrah dan mikir gak bakal keluar hidup-hidup dari dungeon itu. Tapi di momen kritis ini, si pembawa barang malah maju dan nyuruh ketuanya megangin barangnya. Karena dia mau solo bos itu. Ketuanya mikir bocah ini cuma bercanda. Tapi pas dia ngeluarin jubah sirah yang berkilau banget dan bergerak secepat kilat sampai bosnya gak bisa ngejar, si ketua langsung melongo gak percaya. Si pembawa barang sadar kalau mata monster itu adalah satu-satunya titik lemah. Dia langsung nerobos maju dan aktifin sihir pemicu perisai bos dengan sengaja buat mengalihkan perhatiannya. Bocah itu ngambil ancang-ancang, melompat tinggi ke udara, lalu meluncur ke bawah sambil nancapin pedangnya ke mata monster. Bosnya langsung meledak dan kalah telak. Blade gak habis pikir karena ini pertama kalinya ada yang bisa nyelesain dungeon itu. Apa-apaan tadi itu? Nah, bocah itu namanya Sushiro Hayato, yang dikenal di game sebagai Joker. Dan dia udah level maksimal. Dia satu-satunya orang yang berhasil nyelesain 10 dari 30 dungeon rahasia. Semua berkat wanita ini, Koko, pencipta gamenya. Dia dibunuh setelah tahu game ini ngebahayain pemain dan coba matiin servernya. Tapi sebelum mati, dia mindahin kesadarannya ke dalam game. Sekarang dia jadi semacam roh pemandu Hayato. Sebelum ketemu Koko, Hayato cuma pemain biasa level rendah yang selalu dihajar oleh para orc. Pas dia udah pasrah hampir mati dan tinggal nama. Tiba-tiba muncul seorang gadis cantik kayak malaikat yang ngelepasin sihir super dahsyat dan langsung ngeledakin semua orc dalam sekejap. Dia adalah Koin, teman lamanya. Malam itu, mereka pergi ke bar buat minum dan ngobrol. Koi bilang dia punya rencana buat nyari banyak emas. Karena lagi gak punya duit, Hayato langsung setuju buat ikutan. Koi ngasih kontrak utang biar Hayato bisa beli sirah pahlawan. Perlengkapan paling curang di game ini. Besoknya, mereka pergi ke area pertanian rahasia bernama Sarang Naga terlupakan buat uji coba sirah itu. Dengan sirah pahlawannya, dia maju ngelawan naga itu sendirian dan ngeluarin kekuatan dahsyat yang nembus tubuh si bos kayak kertas biasa. Perhatiin bagian ini, beneran gila. Bocah yang ngompet di sana kaget banget melihat Koi nyelesain 2 dungeon dengan cepat dan dapet lebih dari 50.000 essence. Hayato pun langsung setuju dan nerima kesepakatan itu. Mereka langsung pergi ke kantor keuangan buat nemuin Janet yang bilang kalau ini kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dengan sirah baru dan uang pinjaman itu, dia mulai pamer kekuatannya sampai sekelompok pembunuh bayaran datang ngajak dia bodoh dan bilang kalau dia udah kena tipu. Pas orang-orang itu menyerang, dia bahkan nyoba buat keluar dari game. Tapi area itu punya rahasia tersembunyi. Tempat itu adalah zona pembunuhan pemain dan gak ada jalan keluar. Tiba-tiba seorang penyihir muncul dan merantai semua orang. Tapi Hayato bahkan gak butuh bantuan itu. Karakter utama kita maju sendiri dan menebas semuanya berkat sirah super curang miliknya. Temannya yang bantu cuma minta 10% dari hasil jarahan. Mereka lalu meriksa mayat para penyihir satu persatu dan mengambil semuanya. Xiao pakai sihir api neraka level 15. Dan itu satu set badlander lagi, harganya udah 15 juta cuma buat sirahnya aja. Salah satu pencuri nyoba menyerang, tapi Hayato nebas dari bawah dan langsung beresin orang itu. 3 lagi nyoba nyerang, tapi mereka juga hancur dalam satu tebasan. Itu berarti 9 set badlander, alias 27 juta. Janet bilang ini luar biasa. Perlengkapan mereka bagus semua, tapi Hayato bilang musuhnya cuma pemula level tinggi. Dia melompat ke arah orang itu dengan pedang terarah ke leher. Dia bilang kalau di balik penampilannya, dia sangat terlatih bertarung. Di saat itu, seseorang pakai kekuatan petir yang gak asing, bikin ledakan besar ke arah penyihir. Sebelum mati, Xiao nyuruh temannya bayar utang janjinya. Akhirnya, 10 jiwa dikorbankan ke altar. Ini adalah syarat rahasia buat melemahkan segel kristal. Serangan tadi dilempar sama Kowari. Setelah itu dia pakai sihir api neraka level 30 ke arah Hayato. Kalian mungkin mikir dia bakal kalah.
tapi zirah pahlawannya gak bakal mempan. Tapi kekuatan ini kayak bola raksasa dengan pilar-pilar api di sekelilingnya. Chowori bilang kalau api nerakanya ada di level yang beda. Terus dia ngeluh ke Chanok karena gak bisa nangkap bocah sekecil itu. Chanok bilang anak itu gak lemah, tapi dia tetap keras kepala karena ngerasa udah kenal banget sama Hayato. Saat itu Hayato nanya apa yang sebenarnya dia tahu. Karena dia gak pernah berburu di area level 70 pak perlengkapan level 60. Tanpa keahlian hebat, itu gak mungkin. Choi Sok lihat bocah itu masih hidup setelah kena serangannya. Hayato bilang selama setahun ini pas dia sembunyi pakai uang pinjaman, dia justru lagi ngelatih kemampuannya. Dan gadis kecil itu bakal nyesel kalau mikir dia masih selemah yang dulu. Terus Kowi nembakin petirnya lagi. Tapi hebatnya bocah itu bisa menangkis serangan itu. Dia nanya apa tingkat tangkisan Hayato udah maksimal. Malah mukanya sendiri yang kena hantaman petirnya. Hayato bilang inilah dia yang sekarang. Tapi tiba-tiba simbol oranye muncul di sekelilingnya. Dia bingung karena rasanya kayak gempa bumi. Ternyata syarat rahasia udah terpenuhi dan area rahasia pun terbuka. Akhirnya pahlawan kita dipindahin ke bawah tanah. Di sanalah dia melihat roh seorang wanita yang terperangkap di dalam kristal melayang. Hayato penasaran apa dia karakter non-pemain, lalu menyentuh kristal itu. Wanita itu kelihatan gak asing bagi dia. Dan sistem bilang kalau dia adalah gadis yang kehilangan ingatan sebelum semuanya mendadak meledak. Gadis itu terbebas, lalu melayang ke arahnya. Menyatu dengan tubuhnya hingga Hayato dapat semua ingatan masa lalu wanita itu. Tiba-tiba kapsul game miliknya meledak, dan bocah itu keluar dalam kondisi yang mengenaskan. Ujung-ujungnya, dia malah harus dirawat di rumah sakit. Begitu terbangun, dia langsung bertatapan muka dengan temannya, Xiao. Xiao bilang kalau bukan karena dirinya, bocah itu pasti udah mati. Karena dia pengen mastiin kalau temannya bakal bayar utang. Dia pergi ke rumahnya buat ngecek dan nemuin Hayato udah tergeletak pingsan. Dan Xiao beneran mikir kalau bocah itu udah tewas. Disitulah Hayato ingat momen pas dia nyentuh kristal itu. Begitu gadis itu masuk ke tubuhnya, kepalanya langsung terasa sakit banget. Sekarang dia ingat semua memori itu, sayangnya. Perangkat VR miliknya rusak total. Di momen itu, karakter utama kita mulai nangis karena dia udah beli alat itu mahal-mahal. Di ruang tunggu, dia sadar sistemnya pasti error. 1,5 jam kemudian, Hayato berteriak menceritakan kisahnya pada dua pria. Salah satunya menjelaskan kalau alat VR tidak memasukkan apapun ke otak manusia secara buatan. Dan mereka sedang menyelidiki kasus ini. Bocah itu cuma disuruh nunggu sebentar lagi. Dengan gugup, Hayato bilang sangat disayangkan mereka berdua gak percaya dengannya, lalu mengulang ceritanya lagi. Tapi salah satu pria berbisik kalau mereka udah nemuin penyebabnya. Ledakan itu ternyata bukan karena kesalahan sistem, melainkan air yang menetes dari langit-langit dan masuk ke dalam mesin. Mungkin karena bangunannya udah tuh, ada air bocor dari pipa di lantai atas. Tentu saja pemuda itu gak terima alasan konyol itu. Tapi pria itu menegaskan kembali kalau misi gadis yang hilang ingatan gak pernah ada. Kalau dia punya pertanyaan lagi, dia bisa datang ke kantornya kapan saja. Hal ini bikin dia bingung setengah mati, karena kalau misinya gak ada. Lalu apa yang dia lihat di sana? Tiba-tiba Cenat muncul bareng anak buahnya minta barang-barangnya dikembalikan, atau nyawanya bakal melayang saat itu juga. Hayato gak tahu gimana mereka bisa tahu dia ada di rumah sakit. Tapi dia milih kabur aja. Setelah itu, dia mindahin lokasi penjualan barang-barangnya dan pulang bawa alat VR baru. Tapi biayanya mahal banget. Ditambah harus bayar utang ke Xiao. Dia bener-bener miskin sekarang. Apalagi set Badlander terakhir gak punya statistik bagus dan gak laku dijual. Tapi setelah menjual semuanya dan bayar utang, dia harusnya masih punya sisa 300.000. Sekarang, dia mau ngecek apa itu beneran error. Jadi, dia balik lagi ke Eldorado. Tapi ternyata, gak ada siapa-siapa di sana. Mungkinkah ada orang yang lagi pakai muri senyap? Dia ngecek jam pendeteksinya, dan emang beneran gak ada pemain lain. Hayato balik ke tengah simbol yang sebelumnya bawa dia ke area rahasia. Seorang gadis di sebelahnya nanya, apa yang dia pikirin. Dan dia bilang lagi nyari gadis di dalam kristal. Disinilah kisah seru kita dimulai. Kalian harus temenin gua nonton kekonyolan ini. Si cewek bersikeras itu dia, bikin si cowok sadar sesuatu.
Mereka saling tatap kebingungan. Si cowok teriak, dan si cewek menegaskan dia bukan hantu. Hayato menyentuh wajahnya, dan sadar dia ada di dalam dungeon langka tersembunyi bersama gadis misterius yang tahu tentang game ini. Si gadis kemudian bertanya, apakah Hayato benar-benar mengenalnya? Karakter utama kita bingung, karena kalau dia non-player karakter, harusnya ada aura hijau di sekitarnya. Tiba-tiba gadis misterius itu masuk ke tubuh Hayato lagi. Lalu bertanya, apa dia masih menganggapnya non-player karakter? Si pemuda merasa ini sangat aneh. Sekarang gadis itu jadi mini di tangannya, dan mengancam hanya akan pergi jika diberitahu di mana. Pertama kali mereka bertemu, sembari berjalan melewati medan terjal. Dia bercerita, telah kehilangan ingatan, dan tidak tahu kenapa bisa terjebak di dalam kristal. Hayato bilang dia cuma merasa pernah melihatnya, tapi lupa di mana. Anehnya, terakhir kali dia berhasil mengaktifkan pencarian. Tapi sekarang si gadis malah menghilang begitu saja. Padahal si gadis tepat berada di sampingnya. Mungkin dia memang non-player karakter. Dan tim developer sengaja memakai wajah selebritas terkenal untuk karakternya. Gadis itu menamparnya sambil teriak, dia bukan non-player karakter. Hayato shock karena bisa disentuh. Sementara si gadis bersikeras, dia bukan hantu. Karena masih ragu, Hayato melempar apel yang justru menembus tubuhnya dan jatuh ke tanah. Hal itu membuat karakter utama kita makin bingung. Tapi si gadis menjelaskan, dia hanya bisa menyentuh Hayato karena pemuda itulah yang telah membangunkannya. Tidak ada yang bisa melihat atau menyentuhnya selain dia. Hayato merasa agak malu, sekaligus penasaran. Dia bergumam jadi non-player karakter itu berat, tapi si gadis langsung sewot. Meski Hayato bersikeras kalau bukan player, ya pasti non-player karakter. Sementara itu, sesosok elf mengawasi dan bertanya pada Kaori, apakah itu orang yang membawa kabur uang Presiden Mizuki? Si pejuang mengiyakan. Menyebut cowok itu, membuat mereka rugi 40 juta. Si elf mengejek bocah itu kelihatan bodoh. Kaori setuju, tapi mengingatkan, kalau level tangkisan cowok itu, sudah maksimal, dan mereka hanya perlu merebut kembali sirah pahlawan. Usumi Shingen, pemain berlevel maksimal, dan salah satu yang terbaik di game, meminta bayaran 5 kali lipat. Kaori berjanji akan membayar mahal asalkan dia bekerja dengan cepat. Dengan busur siap tembak, si elf yakin cukup satu serangan. Namun, si gadis merasakan bahaya dan mendorong Hayato agar tidak kena. Alhasil, anak panah itu hanya menyerempetnya, membuat Yumi benar-benar melongo terkejut. Kaori mengira tembakannya kena dan langsung bersorak. Tapi si pemanah malah kesal karena targetnya berhasil menghindar. Serangan balasan pun langsung dilancarkan, meski untungnya tidak mengenai siapapun dari mereka. Kini karakter utama kita siap bertarung. Kaori melihat sendiri bagaimana dia menghindari anak panah dan merasa itu mustahil. Padahal, Usumi adalah pemain terbaik peringkat 82. Kesal, si pemanah menyiapkan serangan dahsyat berikutnya hingga menciptakan gelombang kejut. Saat Hayato bersiap menangkis, gadis misterius itu justru menendangnya dengan kuat. Yumi menduga pemuda itu sudah tahu kemampuannya. Lalu si gadis menjelaskan bahwa lawan sengaja membidik sudut yang gampang menjatuhkannya demi memicu tangkisan. Dia tahu musuh punya kemampuan menembus sirah yang lebih kuat dari miliknya. Itulah alasan dia memanah seperti itu. Tapi Hayato yang polos sama sekali tidak tahu kemampuan tersebut. Usumi mendapatkannya dari hadiah misi rahasia, menjadikannya satu-satunya pemilik skill itu di dunia. Mustahil bocah itu mengetahuinya, pasti cuma kebetulan semata. Si pemanah sombong ini ingin pamer kemampuan karena merasa sedang diperhatikan oleh Kaori. Dia pun mengeluarkan skill panah satelit, meski membuatnya tidak bisa menyerang selama 3 detik. Panah itu pecah menjadi banyak proyektil, memaksa Hayato berlari menghindar. Usumi yakin si bocah akan tamat kali ini. Tapi si gadis yakin dia bisa selamat jika mengikuti instruksinya untuk menang. Karakter utama kita ragu, karena kalau terus berlari tanpa arah, dia pasti akan mati. Jadi, lebih baik dia menurut saja daripada sirah pahlawannya direbut kembali. Karena tidak punya pilihan lain, si pemuda pasrah mengikuti arahannya. Usumi pun heran melihat bocah itu mendadak berhenti berlari. Sekarang Hayato mengikuti perintah gadis misterius itu dan memicu ledakan dahsyat yang menyapu bersih semua proyektil sekaligus. Pada akhirnya, kepulan asap menyisakan sirahnya saja di tanah. Sambil tersenyum puas,
Usumi menyatakan misi selesai dan mereka berteleportasi ke bawah. Tapi saat Chauri hendak mengambil sirahnya, satu persatu itemnya lenyap. Dan sebilah pedang tiba-tiba menampal di telinga lancip Usumi. Ternyata itu Hayato yang memakai sirah Badlander untuk menyelinap. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Semenit sebelumnya di balik kepulan asap, Akasaki menyuruhnya memancing mereka berdua agar turun. Si gadis memeriksa inventory Hayato, melihat set Badlander, dan menyuruhnya segera memakai sirah itu. Mustahil mengalahkan pemain jarak jauh tanpa mendekat lebih dulu. Rencana berjalan lancar, tapi sayangnya Yumi berhasil menahan serangan memakai busurnya. Pemain pro itu langsung melompat mundur untuk menyerang balik. Namun karakter utama kita dengan cepat menyabetkan pedang pahlawannya untuk menghabisi musuh. Gadis itu berteriak memperingatkan agar berhati-hati karena Chauri bersiap menyerang dari belakang. Dia langsung berbalik dan melepaskan tebasan beruntung yang mementalkan si rambut pirang. Sialnya, itu memberi celah bagi Yumi untuk memanah. Akasaki memperingatkan sisi kanannya, membuat Hayato berputar cepat. Begitu anak panah mendekat, karakter utama kita langsung melakukan tangkisan sempurna. Lalu melancarkan serangan balasan kilat tanpa memberi kesempatan bagi si pemanah untuk berpikir. Hayato menggunakan jurus Defense Guillotine dan berhasil mengalahkan peringkat 82 dunia. Beruntung bagi Usumi, efek perlindungan Dewi langsung memindahkannya ke kota terdekat saat kesehatannya kritis. Chauri yang terluka parah juga kabur melakukan hal sama demi menyelamatkan harga diri mereka. Kalian juga merasa takjub kan? Hayato kelelahan, tapi sangat kaget bisa menang. Sementara si gadis bangga membuktikan ucapannya. Ini membuat si pemuda sadar dia bukan sekadar non-player karakter biasa, melainkan Dewi Kemenangan. Saat meninggalkan area, Akasaki menjelaskan bahwa selama Hayato meminjamkan kekuatannya, mereka akan selalu memenangkan pertarungan. Hayato tahu gadis itu tidak berbohong. Dia sudah cukup lama memainkan Final Kingdom. Jadi dia paham betul perbedaan tingkat keahlian yang sangat jauh antara dirinya dan Usumi. Musuhnya adalah pemain profesional sejati. Jika bertarung dalam kondisi normal, bahkan dengan bantuan sirah pahlawan sekalipun, si pemuda pasti akan dikalahkan dengan sangat mudah. Namun berkat bantuan si gadis, dia menang dengan sangat keren. Tapi siapa sebenarnya dia? Si gadis meminta bantuan memulihkan ingatannya, dan berjanji akan menjadikannya pemain terkuat di dunia. Dia menjamin tidak ada yang bisa mengalahkan Hayato lagi. Mengejutkannya, Hayato menolak tawaran menggiurkan itu, karena dia sendiri sedang sibuk menata hidupnya di dunia nyata, sehingga tidak punya waktu. Akasaki membalas bahwa jika Hayato berhasil menjadi nomor 1 di dunia, dia akan menjadi juara dunia dan tidak perlu pusing memikirkan masalah uang lagi. Hayato beralasan dia hanya bisa menang jika terus mengikuti perintahnya, yang berarti dia tidak punya kebebasan. Lagi pula, dia tidak tertarik menjadi terkenal dan menyukai hidupnya yang biasa saja. Jadi dia menyarankannya mencari orang lain. Karena si gadis paham seluk-beluk game ini, ingatannya pasti segera pulih. Dia panik saat Hayato memutuskan keluar logout dari game karena tidak bisa berbicara dengan siapapun lagi. Di dunia nyata, Kaori dimarahi habis-habisan karena rencananya gagal total dan membuat bosnya rugi lebih dari 40 juta. Namun, dia bersikeras bahwa pemain profesional kiriman bosnya yang tidak becus bekerja. Di saat menegangkan itu, seseorang mencegah bosnya menampar si pirang. Pria misterius itu berkata bahwa berteriak tidak akan mengembalikan uang mereka. Dan Chauri harus bersyukur karena sang presiden masih berbaik hati. Dia lalu memastikan kebenaran bahwa Hayato mengalahkan Usumi Shingen. Dan Chauri mengangguk mengonfirmasi hal tersebut. Sungguh gila melihat pemain biasa mengalahkan pemain profesional tangguh dalam sekejap. Presiden menilai Hayato bisa menjadi kartu as yang menarik. Di rumah, karakter utama kita harus segera melunasi utang lebih dari 15 juta. Akhirnya, semua utangnya lunas walau dia sebenarnya bisa menunggu sebentar. Kisah ini mengajarkan kita semua agar tidak boros menghabiskan uang, karena jika tidak hati-hati, kita akan berakhir tanpa memiliki apapun. Yuk, ikut saya bahas kisah ini. Masalahnya, Cenoda masih saja mengincar cowok ini. Dunia memang sempit ya. Padahal tabungan si bocah ada 290.000. Mungkin dia agak serakah karena sebenarnya bisa tinggal di kamar yang lebih murah dan kecil.
Karakter utama kita sempat berpikir untuk liburan ke luar negeri, tapi sementara ini cuma mimpi. Padahal, kalau dipikir-pikir, bermain Final Kingdom juga terasa seperti liburan kan? Sementara itu, si cewek merana selama seminggu menunggu kepulangan Hayato. Tiba-tiba saja cowok itu muncul di belakangnya. Tanpa basa-basi, dia langsung memeluknya dengan kekuatan yang luar biasa kencang. Hayato heran kenapa dia masih di sana. Si cewek memintanya mempertimbangkan lagi tawaran mereka. Karena ada cara jitu untuk membuat cowok itu jadi sangat kaya raya. Tapi pahlawan kita masih bingung dan sama sekali tidak tertarik. Jadi, dia menyuruhnya mencari orang lain saja. Tapi Akasaki bilang tidak ada ruginya mendengar dulu. Karena rencana ini tidak akan membuat si cowok jadi pusat perhatian. Akhirnya Hayato mau mendengarkan, lalu dibuat shock oleh penjelasannya. Dia menarik tangannya dan berjanji akan menunjukkannya langsung. Tempat bernama Curset Sanctuary adalah dungeon yang terkenal mustahil diselesaikan oleh siapapun. Sejak game ini pertama kali dirilis, si cewek menjelaskan bahwa jika berhasil, dia bisa mendapatkan buku langka yang sangat diidamkannya. Namun karakter utama merasa bodoh mengikutinya hanya demi sebuah buku. Apalagi tempat itu terkenal sangat menyeramkan. Tapi si cewek tetap bersikeras, dia bakal kaya mendadak di sana. Hayato menjelaskan bahwa gabungan 5 guild terbaik di dunia sekalipun tidak akan pernah sanggup menaklukkan tempat mengerikan itu. Para pemain yang pernah masuk bahkan berjanji untuk tutup mulut soal monster atau jumlah lantai di dalamnya. Mereka hanya bilang tempat itu dibuat agar tidak ada pemain yang bisa menang. Secara teknis, mereka harus menunggu tempat itu runtuh sendiri agar bisa selesai. Dia lalu memaparkan bahwa Final Kingdom adalah game realitas virtual buatan FK Software yang diadaptasi dari buku, sehingga semua misi di dalamnya mengikuti alur cerita aslinya. Nyatanya, pengetahuan dari buku itu sangat memengaruhi keahlian dan strategi bermain. Si cewek bertanya, apa hubungannya dengan dunia ini? Nah, kisahnya berawal saat Raja Iblis turun ke benua yang damai lalu menghancurkan segalanya tanpa sisa. Demi membasmi monster itu, seluruh raja mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang balik. Nah, mari kita saksikan bagaimana mereka akhirnya malah dihancurkan oleh kekuatan dahsyat sang Raja Iblis. Pangeran Edward dari Kerajaan Aslan akhirnya menumbalkan tubuhnya sendiri untuk menyegel sang monster. Tapi, menyegel dalam tubuh Fana berarti monster itu baru bisa bangkit lagi saat wadahnya mati. Untuk mencegah hal itu, Edward masuk ke kuil demi melindungi tubuhnya dari dunia luar. Namun, 500 tahun lalu, fisiknya mulai melemah, sehingga menahan kekuatan Raja Iblis menjadi sangat sulit. Akibatnya, suatu hari energi kegelapan meluap dari tubuh si tua itu, melahirkan 12 Raja Iblis baru yang langsung merusak keseimbangan seluruh dunia. Di dalam game, pemain bertugas menjadi pahlawan penyelamat dunia. Mengikuti alur cerita, mereka akan mencapai babak 2 saat Raja Iblis bangkit kembali dan Edward, yang sudah tua akhirnya tewas. Akan tetapi, beberapa pemain pro mencoba menjebol segel sihir itu sendiri demi memicu babak 2 secara paksa, tapi mereka selalu tewas di Curset Sanctuary. Sambil tersenyum, Akasaki bilang kalau mereka berdua yang akan menjadi pahlawan pembuka babak 2. Hal itu membuat Hayato panik bukan main dan menegaskan bahwa tempat ini mustahil ditaklukkan sebelum Edward benar-benar mati. Tapi si cewek dengan tenang membalas bahwa dia tahu cara menyelesaikan kuil itu. Kepercayaan dirinya membuat si protagonis bingung. Dia meyakinkan bahwa sejak pertarungan kemarin, mereka pasti sanggup melakukannya. Si cowok teringat kembali pertarungan dahsyat sebelumnya. Lalu si cewek berkata keputusan untuk percaya atau tidak ada di tangannya. Lagi pula, ini bukan zona PvP. Jadi mati pun tidak akan kehilangan item. Tenang saja, kali ini si cowok tidak sendirian, apa salahnya mencoba? Kalian tahu sendiri kan, tatapan cewek itu begitu meyakinkan. Persis seperti ekspresi penuh kemenangan waktu itu. Itu bukan gertakan belaka, jika berhasil, dia bakal mandi uang. Akhirnya, mereka berdua berangkat. Sang protagonis memasuki kuil secara senyap menggunakan set armor Badlander. Sementara itu, si cewek menjelaskan bahwa kemampuan penyihir bisa membatalkan mode senyapnya jika tidak waspada. Setiap kali dia memberi aba-aba, sang pahlawan harus langsung menyerang. Tapi rasanya ada yang aneh dengan misi ini.
Di game final Kingdom, pemain biasanya bertugas menjadi pahlawan yang membasmi monster. Tapi sekarang dia malah merasa seperti penjahat yang membantu membangkitkan bos besar. Aiki bertanya apakah Tohok itu ingin membatalkan pencarian buku langka tersebut. Tapi dia menjawab ini cuma game dan dia hanya butuh uangnya. Tiba-tiba musuh menyerang dari belakang. Untungnya si cewek sigap menendang Hayato menjauh. Musuh itu kuat sekali dan si cowok bingung bagaimana posisinya bisa ketahuan. Tiba-tiba prajurit itu lenyap, membuat sang protagonis sadar bahwa makhluk itu bersembunyi di balik bayangan. Di saat lengah, patung penyihir mengaktifkan kekuatannya sehingga murid senyap Hayato langsung buyar. Dikepung musuh sebanyak ini, dia tamat. Mereka mulai menyerang dan Hayato terpaksa kabur sambil mengganti armornya di tempat. Saat berlari, sesosok bayangan aneh terbentuk menjadi monster raksasa. Namun si cowok sudah bersiap dengan pedang pahlawannya. Menangkis serangan itu, sekaligus melancarkan serangan balasan yang telak. Hayato mulai mengerahkan kekuatannya. Tapi si cewek berteriak memperingatkan bahwa serangan fisik tidak akan mempan. Sayangnya, semua sudah terlambat dan tubuh monster itu telanjur terpotong-potong. Dengan bingung, si protagonis merasa pertarungan ini terlalu gampang. Si cewek berseru bahwa patung yang hancur justru akan membelah diri. Hayato mengeluh kenapa info penting ini baru dikasih tahu sekarang. Lalu lari menyelamatkan diri meski sudah terkepung rapat oleh para prajurit batu. Dengan cepat, pahlawan kita berhasil menghindari tebasan maut monster raksasa itu. Di saat bersamaan, patung penyihir menembakkan bola api yang untungnya berhasil ditangkis dan dipantulkan balik hingga membelah musuh jadi dua. Tapi si cewek berteriak kalau mereka akan membelah diri jika hancurnya tidak rata. Padahal si cowok tidak punya pilihan lain. Sosok bayangan muncul di atas pilar sambil merapalkan bahasa asing. Memicu serpihan batu menyatu kembali untuk melindungi sang raja. Tampaknya, monster besar itulah target utama mereka. Si cewek menyelamatkan Hayato dari serangan lain sambil melarangnya melihat ke arah pilar. Tiba-tiba patung pemanah melesatkan anak panah dan si cewek dengan cepat meneriakkan arah datangnya. Sang protagonis sukses menangkisnya, lalu menghindari serangan berikutnya setelah diberi peringatan. Si cewek berteriak bahwa musuh mulai menggunakan sihir beruntun. Patung penyihir pun menghujani mereka dengan sihir bertubi-tubi yang berhasil dihindari Hayato. Kemudian, dia membalas serangan memakai pedang pahlawannya. Saat ditanya bagaimana dengan patung lainnya, si cewek menjawab tidak ada yang bisa dilakukan karena jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terpaksa memakai rencana cadangan, yang sebenarnya cuma berlari kabur karena gulungan pulang tidak bisa digunakan di Dungeon kelas Epic ini. Makhluk di atas pilar terus mengawasi dan mengejar si cowok. Untungnya si cewek menyadari hal itu, lalu menyuruh Hayato waspada. Serangan makhluk itu nyaris membuat pahlawan kita tewas. Musuh pun bersiap melancarkan hantaman mematikan berikutnya. Raja Parian berhasil menangkis serangan itu hingga mementalkan makhluk raksasa tersebut dengan gelombang kejut yang dahsyat. Begitu menyentuh tanah, monster itu langsung menyerang brutal kembali. Namun secara ajaib mampu ditangkis dalam pertarungan epik ini. Hayato meluncurkan tebasan pedang langsung ke arah makhluk batu itu. Tapi tentu saja serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkannya. Alhasil, sang protagonis terus merangsek maju dengan serangan cepat bertubi-tubi. Keduanya menyerang di saat bersamaan. Benturan senjata mereka memicu ledakan keras. Sadar bahwa musuh tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Hayato bertanya pada temannya, apakah ada jalan keluar lain. Cewek itu punya rencana aneh dan menendang Hayato ke arah musuh. Membuat pedangnya menancap dalam ke dada makhluk batu tersebut. Meski tertancap, senjata itu tidak menghancurkannya. Malah memberi celah bagi monster raksasa untuk menendang balik Hayato. Musuh itu mulai merobek luka di dadanya, lalu tiba-tiba meledak menjadi serpihan bayangan hitam. Sebenarnya Hayato bisa melakukan itu sejak awal. Tapi dia malah membuat patung-patung membelah diri sebelum melawan bos. Strategi ini memang sangat sulit dieksekusi oleh kelas petarung. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah terus menghancurkan patung batu itu sampai dia memberi isyarat, percayalah pada saya, cewek ini pasti sudah menyiapkan rencana gila berikutnya. Gabung sama gue buat ngeliat si karakter utama kita yang terus-menerus menangkis serangan dengan sempurna, bahkan saat tanah di bawah kakinya mulai hancur karena serangan lawan terlalu berat. Selanjutnya, si karakter utama menyerang patung lain. Tapi si gadis menjelaskan
kalau mereka pakai zirah pelindung. Jadi Hayato harus mengincar leher mereka. Dan benar saja, Hayato langsung menebas titik lemah patung itu dengan pedangnya. Satu persatu penjaga batu tumbang tanpa ampun. Sialnya, patung-patung penyihir mulai merapalkan berbagai mantra berbahaya. Akasaki menyuruh bocah itu menangkis semuanya. Dan dia benar-benar mementalkan setiap serangan sihir yang datang. Akibatnya, mantra itu malah mengenai patung-patung mereka sendiri dan menghancurkannya. Hal ini membuat makhluk raksasa itu kesal dan mulai mengoceh dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Ternyata itu adalah jurus pengganda bayangan. Tentu saja, semua patung itu hidup kembali demi melindungi si orang tua. Sekarang, jumlah pasukan musuh malah bertambah 2 kali lipat. Dengan panik, bocah kita mengandalkan Akasaki yang yakin rencana ini akan berhasil. Musuh menyerang bersamaan, dan si gadis menyuruh Hayato fokus bertahan saja. Dia menangkis semuanya saat para pemanah terus menyerang tanpa henti. Akasaki langsung menendang pemuda itu agar tidak terkena serangan. Kekuatan merah itu sangat mematikan. Padahal Hayato sendiri sedang sibuk menahan hantaman langsung dari arah depan. Sekilas si karakter utama tampak terkena serangan. Tapi dia justru sudah bersiap melakukan tebasan berikutnya. Menggunakan momentum yang kuat, dia membelah patung itu menjadi beberapa bagian berkat peringatan Akasaki tentang bahaya dari kiri. Sang pahlawan berhasil menangkis panah-panah itu. Namun, serangan mendadak dari arah belakang langsung menghantam pinggangnya hingga tembus begitu saja. Sialnya lagi, hujan anak panah masih belum berhenti menyerbunya. Hal itu memaksa Hayato meminum ramuan stamina tingkat menengah. Ledakan racun dahsyat mulai aktif di simbol ungu. Dan Akasaki menyuruh si pemuda mementalkan ledakan itu ke arah monster. Bocah itu melakukannya, membuat si monster terkejut setengah mati. Walau sayangnya dia masih sempat menghindar. Tembakan racun terus berdatangan, tapi semuanya berhasil dipantulkan kembali ke arah musuh. Salah satu serangan mengenai bahu si monster hingga tubuhnya mulai meleleh. Di saat itu, Akasaki menyadari kalau musuh sengaja terus menambah jumlah bayangan agar bisa menang dengan mudah, dan mereka harus segera menghabisinya. Jadi, satu-satunya cara adalah melelehkan makhluk itu. Hayato menghalau sisa serangan sambil berteriak kalau si monster sudah tidak punya jalan keluar lagi. Akhirnya, si bos meleleh sepenuhnya, membuat patung lainnya ikut hancur berantakan. Saki bilang dugaannya benar kalau monster itu adalah inti yang mengendalikan semuanya. Mereka berdua sangat beruntung bisa memicu ledakan racun sampai 5 kali berturut-turut. Kalau bukan karena itu, mereka pasti kalah. Itu adalah sihir yang sering diabaikan para penyihir karena kerusakannya kecil dan baru bisa dipelajari saat mencapai level 50. Tapi hebatnya, sihir ini adalah satu-satunya mantra yang bisa menghancurkan patung batu hitam. Alasan Akasaki menyuruhnya terus menyerang hanya untuk memicu lebih banyak musuh, sekaligus memperbesar peluang munculnya ledakan racun. Akasaki menggandeng tangan Hayato erat-erat sambil tersenyum lebar, mengajak bocah itu untuk segera naik ke lantai berikutnya. Meski Pangeran Edward dari Kerajaan Aslan mengorbankan tubuhnya demi menyegel Raja Iblis 500 tahun lalu, jika dia mati, monster raksasa itu akan bangkit lagi. Semakin dia melemah, segel kekuatan iblis pun kian rapuh. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, karena mereka berdua sudah di kuil terkutuk lantai 39 menghadapi elang kepala 3 raksasa. Inilah bos terakhirnya, jadi perjuangan Hayato dipertaruhkan di sini. Sang pemuda mengangguk, lalu menghindari serangan. Setiap kepala meluncurkan elemen sihir berbeda, dan tembakan es serta api langsung mengarah ke si karakter utama. Tapi untungnya, si master tangkis sukses membelokkan semuanya. Melihat itu, Akasaki berteriak kalau tanda silang di leher tengah adalah titik lemahnya. Hayato langsung menerjang dengan kekuatan penuh, menghantam monster itu telak. Sang Griffin menjerit kesakitan sebelum akhirnya hancur lebur. Belum puas, sang pahlawan menancapkan pedangnya lebih dalam lagi. Begitu monster itu mati, level Hayato langsung naik menjadi 75. Batas maksimal di game ini, lantai terakhir bersih. Tersisa sang legender, Edward. Akasaki memperingatkan, jika nyali Hayato ciut, mereka pasti kalah. Karena pria ini jauh lebih kuat dari semua musuh sebelumnya. Dan tepat setelah itu, pintu gerbang besar di depan mereka pun terbuka. Sembari Hayato menjawab kalau dia tahu Edward adalah salah satu karakter terkuat di game.
Sosok pria itu tampak duduk tenang di singgasananya. Edward menyindir si bocah yang berani masuk ke tempat terkutuk ini. Aura kegelapan pekat langsung menyelimuti pria itu, membuat pertahanan fisik Hayato anjlok 100% akibat kutukan wibawa sang penguasa. Edward murka karena tidurnya diganggu. Lalu giliran pertahanan sihir si bocah yang berkurang 100%. Di titik ini, Hayato sadar kalau serangan paling pelan sekalipun bisa langsung membunuhnya. Edward berteriak menyuruhnya membayar kelancangan ini dengan nyawa, membuat stamina Hayato berkurang 100%. Musuh langsung bangkit berdiri dan bersiap melayangkan tebasan mautnya. Untungnya, Akasaki bergerak cepat dengan menendang tubuh Hayato menjauh. Kalau tidak, si bocah malang ini pasti sudah tewas seketika akibat tebasan pertama tadi. Reaksi itu membuat Edward curiga karena si bocah masih bisa menghindar meski tanpa stamina. Si gadis langsung menjambak rambut Hayato yang sempat mengeluh. Padahal, kalau bukan karena bantuan Akasaki, kepalanya sudah menggelinding di lantai. Kalian pasti mikir si karakter utama kita bakal tamat di sini kan? Serangan senjata gelap Edward sangat cepat dan kuat sampai membuat Hayato terpental jauh. Dan musuh langsung menerjang maju sebelum Akasaki sempat menolongnya. Tapi jangan remehkan si ahli menangkis ini. Kedua pedang berbenturan sangat keras, namun Hayato yang menerima seluruh dampaknya, bukan Edward. Ini berarti teknik tangkisnya tidak berfungsi dengan semestinya. Bocah itu menabrak dinding dengan keras dalam kondisi tanpa pertahanan fisik maupun sihir. Ditambah staminanya yang kosong dan kegagalan teknik tangkis. Mustahil rasanya bisa menang melawan musuh sekuat monster ini. Hayato masih berusaha bertahan sebisanya bermodalkan pedang dan kelincahannya. Sayangnya, Edward yang haus darah langsung melancarkan serangan berikutnya secara bertubi-tubi, tanpa memberikan si bocah kesempatan untuk bernapas sedikit pun. Pahlawan kita benar-benar kesulitan menahan gempuran dahsyat itu. Lebih parahnya lagi, pedangnya mulai retak. Hayato sadar kalau musuh sengaja mengincar senjatanya. Satu hantaman lagi, dan pedang kesayangannya bakal patah jadi dua. Untung saja Akasaki sigap menarik bocah itu mundur, membuat Edward kebingungan. Namun dia langsung berputar dan kembali mengarahkan tebasan kuat ke pedang Hayato. Bocah itu tersungkur di tanah dengan pedang pahlawan mahalnya yang hancur berkeping-keping hingga lenyap karena ketahanannya habis. Akasaki menyuruhnya berhenti merengek dan tetap fokus bertarung karena Edward tidak akan memberikan ampun sedikit pun. Gadis itu tersenyum gembira saat menyadari musuh mengangkat lengannya, lalu menarik Hayato dari gelombang kejut yang meruntuhkan tembok. Akasaki langsung menyuruh si pemuda lari menuju celah tersebut. Di sana, terdapat satu set zirah legendaris yang masih sangat baru. Perlengkapan itu ditinggalkan oleh para pahlawan yang menyegel Raja Iblis 500 tahun lalu. Edward menyadarinya dan tampak gelisah karena teringat teman-teman lamanya. Si bodoh ini tidak bisa berlari akibat kehabisan stamina. Jadi Akasaki langsung menarik dan melempar tubuhnya ke arah zirah. Hal itu membuat Edward murka karena menganggap Hayato akan mengotori perlengkapan milik rekannya. Tebasan pedangnya menciptakan gelombang hitam berpetil yang langsung mengejar si karakter utama. Meski posisi pedang legendaris sudah sangat dekat, tidak ada yang tahu apakah Hayato bisa menjangkaunya tepat waktu. Ledakan dahsyat mengguncang seisi ruangan membuat Akasaki sangat mencemaskan temannya. Namun si pemuda justru berdiri gagah di depan pedang cahaya. Dan Edward tersentak melihat pedang Alandete memilih bocah itu sebagai pewarisnya. Hayato tidak bisa melepaskan pedang itu lagi. Senjata legendaris ini menghasilkan kerusakan sebesar 500 poin. Dan merupakan pedang yang dulu dipakai musuhnya untuk menyegel Raja Iblis. Hayato tidak mengerti kenapa senjata itu memilihnya. Tapi begitu dia menggenggamnya, semua level kemampuannya naik 3 tingkat dan semua efek kutukan langsung lenyap. Pahlawan kita kini menjadi sangat kuat, dan Akasaki berteriak agar dia segera menyerang Edward. Dia maju menerjang sembari berteriak kalau pedang ini jauh lebih hebat dari pedang pahlawan sebelumnya, lalu mengaktifkan jurus Alandit yang hanya bisa dipakai 5 kali sehari. Tampaknya riwayat Edward akan segera berakhir, tapi dia mendadak membalas serangan itu. Semburan cahaya biru raksasa melesat keluar dari dalam kuil terkutuk, disusul oleh pancaran energi hitam pekat di sampingnya. Kedua kekuatan dahsyat itu berbenturan sengit hingga menciptakan ledakan ungu raksasa yang mengerikan. Dan disinilah kita melihat pahlawan kita terkapar tanpa zirah
karena ketahanannya habis. Tapi gila sih, Edward tampaknya masih baik-baik saja. Kalian dan aku bakal menyaksikan momen epik ini di saat si bocah sekarat kena damage terus-terusan. Si bapak malah pakai skill pengorbanan demi memulihkan Hayato, meski dia sendiri harus mati. Di momen itu, Edward bilang kalau dia selalu menunggu penerusnya. Walau si bocah masih bau kencur, dia punya potensi besar. Energi sang prajurit pun mengalir ke tubuh Hayato, lengkap dengan semua memori perang masa lalunya. Teman-temannya tewas, dan Edward bersumpah takkan pernah memaafkan Raja Iblis. Dia menebas semua serangan monster itu. Tapi kekuatannya sendiri saja ternyata tak cukup untuk menang. Edward tahu itu, tapi dengan menancapkan Alanit ke dada sang Raja Iblis, dia bisa menyegelnya. Si monster berteriak memperingatkan bahwa sebagai manusia biasa, begitu Edward mati, dia pasti akan bangkit kembali. Setelah itu, dia membangun kuil suci super ketat, karena jika segelnya gagal, Raja Iblis bakal bangkit lagi. Bertahun-tahun pun berlalu, sampai tubuh tuanya tak sanggup lagi menahan luapan energi kegelapan itu. Dia butuh wadah baru. Alhasil, kekuatan Raja Iblis pun ditransfer ke Hayato bersama misi menjaga. Segel itu lengkap dengan kemampuan memakai skill tanpa mengurangi nyawa. Plus semua statusnya langsung naik 20 poin. Kini aura iblis menyelimuti si bocah. Dia shock saat sadar kalau selama ini Edward cuma kesepian menunggu seseorang menggantikan posisinya dan memikul beban hidup yang luar biasa berat. Kembali ke Dungeon, dentuman dahsyat mengguncang seluruh area, memperlihatkan Edward yang langsung ambruk sambil batuk darah hebat. Hayato langsung berlari mendekat. Tapi jiwa sang prajurit cuma tersenyum dan menyerahkan masa depan dunia padanya. Belum sempat Hayato panik, tempat itu meledak, menembakkan pilar cahaya raksasa ke langit hingga memicu pengumuman sistem global. Para pemain di seluruh map langsung menghentikan aktivitas mereka, terpaku melihat kematian Edward yang menandai dimulainya era baru. Skalanya luar biasa besar sampai kilaunya terlihat dari luar angkasa. Sementara energi gelap mulai melahap seluruh benua. Tanda bahwa skill Raja Iblis akhirnya telah hancur. Sistem memperingatkan munculnya monster, memperlihatkan lautan bayangan bermata merah yang cepat berubah jadi pasukan iblis. Tanpa tahu apa-apa, para player langsung dibuat gampar melihat batas level maksimal mendadak naik. Jadi 99. Kilatan cahaya menyilaukan mendominasi ufuk, menarik perhatian seluruh kerajaan Oselin. Tempat Raja Peri mengamati fenomena aneh tersebut langsung dari balkon istananya. Ulysses langsung menebak kalau sang pahlawan legendaris telah tiada, tapi dia merasa aneh karena ini terlalu cepat untuk kematiannya. Sementara itu, Hayato cuma bisa berdiri mematung sambil terus menatap ke arah langit yang robek akibat luapan energi dahsyat. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Di tengah kebingungan Hayato, Akasaki tiba-tiba muncul sambil nyengir lebar. Ngasih selamat, karena Hayato resmi mewarisi gelar legendaris penyegel Raja Iblis. Dia menatap kedua tangannya sendiri, seolah tak percaya memikul tanggung jawab sebesar itu. Tapi langsung panik saat tahu segelnya bakal menyedot mana miliknya tanpa henti. Frustrasi, dia protes karena ini di luar rencana dan langsung menuntut buku kelas langka yang jadi hadiah aslinya. Akasaki cuma tertawa gugup, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mengaku kalau item itu harusnya ada di kamar Edward, tapi keadaan mendadak kacau. Sambil bercucuran keringat dingin, dia menduga kalau buku suci berharga itu mungkin sudah hancur jadi abu bersama kuilnya. Teriakan frustrasi Hayato menggema di pegunungan game, lalu beralih ke dunia nyata saat dia melepas kacamata VR dengan wajah yang pucat pasi bak mayat hidup. Sambil melihat matahari terbit, dia menyesal karena sudah login selama 2 hari berturut-turut. Tapi rasa lelahnya berubah jadi panik, sampai mulutnya berbusa saat ingat kalau pedang legendaris pemberian Edward adalah item terikat yang tak bisa dijual. Lebih parahnya lagi, gelar penyegel itu juga menempel permanen di akunnya. Bikin dia rugi bandar tanpa untung sama sekali, ditambah sirah mahalnya hancur berkeping-keping. Benar-benar stres, dia ambruk ke lantai meratapi kerugian konyol ini. Sambil menyalahkan Akasaki habis-habisan dan membayangkan arwahnya berpose mengejek. Tubuhnya gemetar hebat dari ujung kaki sampai kepala. Bahkan untuk sekadar berdiri saja tidak sanggup. Sambil terkapar lemas di lantai, dia mengaku lapar setengah mati sampai tak punya tenaga untuk marah. Melihat jam sudah pukul 6.35, dia sedih tak bisa pesan antar.
lalu terpaksa menyeret kakinya keluar rumah mencari restoran 24 jam. Namun pencarian itu terganggu saat sebuah mobil van hitam melaju kencang melewatinya dan mendadak berhenti tepat di sebelahnya. Dari dalam mobil, 3 sosok misterius menatapnya dalam keheningan, membuat mata Hayato langsung terbelalak dan bercucuran keringat dingin karena tahu bahaya nyata kini sedang mengintainya. Si bos memerintahkan anak buahnya memeriksa wajah korban, lalu menarik paksa karung penutup kepala Hayato, membuatnya berkedip bingung saat mendapati dirinya tergeletak di tanah dikelilingi 3 orang yang tampak mengancam. Matanya melotot saat mengenali para penculik itu. Mendadak ingat kalau dia pernah membantai dan merampas barang tim ini sendirian di padang pasir. Jim, pria berkacamata jas rapi itu berteriak menuntut barangnya dikembalikan atau nyawanya melayang. Aku tahu kalian juga mikir hal yang sama diculik gara-gara jarahan game. Hayato cuma bisa nyengir pasrah sambil keringat dingin. Jauh dari sana, adegan beralih ke apartemen di bawah sinar rembulan. Memperlihatkan Soma yang sedang rebahan di ranjang sambil menggerutu karena dipaksa pura-pura kalah melawan pemain baru. Soma menghela napas bosan saat teringat tawaran konyol yang baru saja diterimanya. Dia tahu kalau arena bawah tanah tampaknya diabaikan oleh para pemain profesional. Padahal kenyataannya, turnamen ilegal itu penuh dengan para veteran pensiunan. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, dia ingat kalau para monster itu pun harus mandi darat demi satu kemenangan. Membuatnya gemas sendiri, membayangkan dirinya disuruh bertarung di neraka tersebut. Sambil emosi, dia mengacungkan jari tengah ke langit-langit, menggerutu kalau harusnya itulah jawaban tegasnya saat itu. Masalahnya, kenyataannya dia malah berlutut dikelilingi geng penjahat sambil menangis tersedu-sedu. Saat para pria berjas itu memaksanya menerima rencana busuk tersebut, berusaha melupakan penghinaan itu. Soma bergumam kalau tidur adalah pilihan terbaik selagi pemandangan kota malam hari memenuhi layar kaca. Di tempat lain, dalam kantor mewah yang terang benderang, seorang anak buah menyerahkan map dokumen kepada bosnya yang langsung membacanya penuh semangat. Pria berjas itu tersenyum lebar melihat daftar petarung rekrutan. Setelah mendengar laporan bahwa mereka berhasil menggaet perwakilan terbaik dari 3 arena bawah tanah paling populer di Asia, merasa sangat puas. Sang bos memuji kerja keras anak buahnya. Sadar betul kalau merayu orang-orang keras kepala itu bukan urusan mudah. Dia lalu menyodorkan amplop tebal berisi uang di atas meja sebagai hadiah, membuat sang manajer langsung membungkuk berkali-kali untuk berterima kasih atas bonusnya. Bukannya pergi, manajer itu malah ragu-ragu di tempatnya, membuat si pria berjas menyadari kegelisahannya, lalu bertanya ada apa. Sang bawahan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Penasaran mengapa mereka harus repot-repot menyeret pria bernama Sun Wo ke dalam skema ini. Padahal tim elit yang mereka rekrut harusnya sudah sangat mumpuni. Si bos mengangguk setuju, membayangkan duel kolosal antar veteran, yang pastinya bakal membuat tribun penonton penuh sesak. Baginya, ini mirip crossover epic di mana Batman dan Iron Man saling baku hantam tanpa ampun. Dia menjamin kalau IP dari event ini akan membuat uang taruhan mengalir deras ke rekening mereka. Namun dia kemudian membenarkan posisi kacamatanya sambil tersenyum licik, lalu bertanya apakah anak buahnya itu benar-benar berpikir bahwa semua itu saja sudah cukup. Si bos melanjutkan ceramahnya, explaining kalau arena-arena bawah tanah besar mempertahankan monopoli mereka dengan cara menyuap orang-orang yang punya kekuasaan tinggi. Dia tersenyum serakah, menggambarkan perusahaan pihak ketiga yang menggelontorkan dana melimpah demi membajak pemain bintang lawan, membuat pemilik aslinya murka hingga mulutnya berbusa. Sambil berkeringat dingin, manajer itu bertanya bagaimana mereka menghadapi para pendatang baru yang lancang tersebut, dan mendapat jawaban yang sangat sederhana, perusahaan lama tinggal menjuap balik petarung itu. Dengan tatapan suram, pria berjas itu berkata kalau menipu lalu kabur sudah bukan lagi pilihan, memperlihatkan siluet mengerikan dari seorang bos besar yang sedang mengisap cerutu. Kali ini, investasi raksasa tersebut datang langsung dari Presiden Wong yang sangat ditakuti. Kalian pasti penasaran apa jadinya nanti. Saat si bos melempar chip sambil mencari kartu as penantang veteran, membuat sang manajer shock melihat foto Hayato, lalu berteriak kalau dia cuma anak baru. Yuk, ikut saya masuk ke cerita gila ini. Si karyawan tertunduk sambil menghela napas berat, tidak terima.
Tapi si bos berjas malah terkekeh misterius. Sambil menopang dagu, dia bertanya apa pilihan ini cuma kebetulan. Membuat bawahannya bingung total. Cenot lalu tersenyum licik, matanya menyala ungu mistis. Mengungkap bahwa dia sudah melihat potensi asli bocah itu lewat mata elang peliharaannya. Layar beralih ke burung ajaib yang terbang di atas kawah penjara bawah tanah rahasia. Merekam momen tepat saat Hayato menyerap aura Raja Iblis di depan sang pahlawan. Burung elang itu berputar di langit, kabur dari energi kegelapan yang pekat. Lalu menukik turun menemui tuannya yang sudah menunggu di puncak gunung. Begitu burung itu hinggap di tangannya, avatar Cenot langsung menyerap ingatan si elang dalam kilatan cahaya ungu. Memperlihatkan wajah Hayato di tengah aura iblis itu. Mata si elf membelalak kaget, dan saat itu juga, dia melihat pilar cahaya raksasa dari kuil suci membelah cakrawala. Visual game berubah menampilkan wajah Cenot di dunia nyata yang langsung tersenyum serakah. Menyadari dirinya baru saja menemukan rahasia terbesar di server itu. Sama sekali tidak paham, sang manajer yang tersungkur di lantai hanya bisa menebak-nebak. Apa sebenarnya yang dilihat si bos sampai berani mempertaruhkan masa depan perusahaan demi bocah asing. Saat berjalan di lorong, manajer itu berpapasan dengan seseorang yang bersandar di dinding. Yang ternyata adalah pemain profesional Sojuk dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Bingung, pria berjas itu bertanya apa yang dilakukannya selarut ini. Tapi Sojuk mengabaikan pertanyaan itu dan langsung mendesak ingin tahu siapa sebenarnya bajingan itu. Karyawan itu tampak kebingungan, tidak tahu siapa yang dimaksud sampai Ju menggeretakkan giginya. Memperjelas bahwa itu adalah orang yang mempermalukannya beberapa hari lalu. Manajer langsung paham, dia teringat kekalahan memalukan sang veteran dari karakter utama kita. Lalu bertanya, mengapa dia mencari bocah itu di tempat ini. Jayuk tersenyum tajam, berkata bahwa perusahaan juga rugi jutaan dolar akibat si pemula dan pasti sudah melacak posisinya. Panik, pria itu mencoba membujuk si pemain agar menyerah, mengingatkan bahwa dia baru saja dihajar habis-habisan oleh bocah itu. Padahal sudah bertarung berdua. Si rambut merah mengertakkan gigi, dipenuhi amarah saat diingatkan pada penghinaan itu. Kehilangan kesabaran, dia merangsak maju dan mencengkeram keras sang manajer. Meski ketakutan, manajer itu tetap memprovokasi. Menanyakan apakah dia hanya akan beralasan bahwa dirinya sedang lengah saat itu. Gemetar karena amarah yang memuncak akibat provokasi itu. Dia menghempaskan pria berjas itu, lalu melepaskannya. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan melangkah naik tangga dengan kesal. Sementara si karyawan merapikan jasnya dan memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan obrolan. Kemudian, dia mulai memasang umpan. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik, karena arena bawah tanah baru akan segera dibuka. Dan si bocah pasti akan muncul di sana. Jayuk langsung berhenti melangkah dan menoleh tertarik. Sambil tersenyum licik, manajer berkata, jika dia ingin tanding ulang, cukup daftar saja. Manajer terkekeh sinis, mengingatkannya bahwa sebagai pemain profesional, dia akan langsung diblokir selamanya jika ketahuan ikut bertanding di turnamen ilegal seperti itu. Adegan berpindah memperlihatkan bagian luar stadion olahraga elektronik raksasa di mana para penonton bersorak liar menyaksikan pertandingan resmi. Di layar besar, peringkat dunia khas 32, Kimo menyerang lawannya. Buru-buru menarik tali busur untuk bertahan. Pria berbadan besar itu menyeringai percaya diri. Menepis anak panah di udara dengan pukulan brutal berlapis titanium. Sang pemanah berdecak kesal saat melihat serangannya gagal total. Membuat pertahanannya terbuka lebar bagi si petarung yang kini sudah bersiap melayangkan hantaman. Berikutnya dengan tinju yang membara penuh energi. Dalam kondisi terdesak, pemanah mengaktifkan Hawkeye untuk menghindari pukulan dahsyat. Dengan penglihatan tajamnya, dia bergerak lincah menghindari hujan serangan lawan. Membuat penonton terpana. Serangan itu meleset tipis, tapi si pria besar malah tersenyum menyadari lawannya menggunakan kemampuan itu untuk membaca gerakannya. Berniat membalas telak, dia menghentakkan kaki dengan sangat keras di arena, mengejutkan si elf. Suara hantaman keras terdengar dan sang pemanah terpental ke belakang akibat serangan mematikan itu. Sambil terluka, si elf sadar lawannya mengaktifkan quick step, mengorbankan setengah kekuatannya demi kecepatan penuh. Si pria besar langsung melancarkan combo beruntun, yakin meski kekuatannya berkurang.
Itu sudah cukup untuk menghancurkan target yang rapuh. Lalu menerbangkannya dengan pukulan atas yang eksplosif. Pemanah itu jatuh bebas dan menghantam lantai arena dengan sangat keras. Merasa yakin akan kemenangannya, sang juara tersenyum lebar dan mengumumkan bahwa pertarungan telah usai. Namun saat debu mulai menipis, sebuah panah bercahaya menembus kepulan asap dalam serangan balik. Secepat kilat, membuat mata si raksasa membelalak kaget. Panah magnum menembus dada si raksasa, mengubah avatarnya menjadi piksel seiring sistem mengumumkan kematiannya. Kehabisan tenaga, si elf menarik napas setelah berhasil membalikkan keadaan. Di tribun penonton, tidak ada yang mengerti bagaimana dia bisa menahan serangan langsung padahal hanya memakai zirah kulit. Bisik-bisik mulai memenuhi seluruh stadion sampai akhirnya pemain yang kalah itu sendiri membuka kapsulnya dan berkata penjelasannya sangat sederhana. Kembali ke dunia nyata, Kim melepas kacamata imersinya sambil tersenyum tenang. Kalian pasti heran, tapi dia menebak si pemanah memakai zirah besi tebal di balik pakaiannya. Seluruh penonton tercengang mendengar ada pemanah berzirah besi. Sambil melangkah keluar dari kapsul, pemain pro itu menatap mata si bocah dan bertanya, apakah tebakannya benar? Si rambut merah menghela napas pasrah lalu mengakuinya. Penonton tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mengira zirah itu cuma kulit yang disamarkan efek transformasi visual. Karena zirah besi butuh minimal 90 kekuatan. Jika tidak memenuhi syarat, penaltinya akan memotong stamina dan kecepatan hingga setengahnya. Sang veteran tertawa terbahak-bahak dan berkata jawabannya juga sangat mudah. Merangkul bocah itu dengan akrab. Dia mengungkap bahwa si pemanah tidak menaruh 1 poin pun pada kelincahan dan bertanya lagi, apakah tebakannya tepat? Tanpa kesal, bocah itu menggerutu karena rahasia kemampuannya baru saja dibocorkan secara langsung. Tapi si pemain pro tidak peduli, mengingatkan bahwa mereka sekarang berada di tim yang sama. Stadion gempar, mencoba memahami bagaimana seseorang dengan akurasi 0 masih bisa mengenai sasaran. Sampai Kim tersenyum tipis dan meyakinkan mereka bahwa bocah itu menembak murni menggunakan insting. Penonton pun dibuat syok mendengar kata insting tersebut. Sementara si rambut merah merengut terganggu dengan semua perhatian itu. Lalu meminta si pria besar berhenti, membocorkan rahasianya, dan segera menyerahkan hadiah yang dijanjikan. Sang veteran memaksakan senyum, dan menyebutkan barang yang diambil si rambut merah beberapa waktu. Lalu, hadiahnya ternyata adalah sebuah gulungan sihir yang tersegel. Menatap si bocah, sang veteran baru sadar seluruh taruhan ini hanya untuk mendapatkan barang tersebut. Sementara si pemanah jitu menyipitkan matanya dan bertanya apa dia akan ingkar janji. Kasar, Kim menjitak kepala bocah itu, membusungkan dada dan berkata bahwa pria sejati selalu menepati janji. Tribun langsung heboh, berteriak bahwa gulungan kelas langka itu setara dengan apartemen mewah, mengabaikan kepanikan semua orang. Veteran itu menunjuk ke arah kapsul dan menyuruh bocah itu segera masuk untuk mengklaim hadiahnya. Si rambut merah menggertakkan gigi dengan tatapan membara. Teringat saat dia dikalahkan di dalam gym dan bersumpah akan membalas dendam sekarang. Layar berganti ke keesokan paginya. Pemuda itu tertidur lelap sambil mendengkur dan meneteskan air liur di bantalnya. Sementara pikiran Hayato bergema dalam transisi. Berjanji untuk membalas setiap penghinaan yang pernah dia terima. Pagi hari menyapa dengan tenang. Sinar matahari memantul dari gedung perkotaan dan menerangi apartemen modern yang dilengkapi kapsul imersif di ruang tamunya. Di televisi, pembawa berita mengumumkan pembaruan besar Final Kingdom dan berkomentar tentang masyarakat yang terbagi antara dunia nyata dan virtual. Reporter itu menjelaskan bahwa separuh populasi kini fokus pada Final Kingdom. Sementara bocah kita sudah bersiap di dalam kapsul untuk memulai musim baru. Pelindung mata kapsul imersif turun menutupi pandangannya, mengonfirmasi masuk ke gym, dan membisikkan nama avatarnya. Sistem memindai iris matanya, melemparkan kesadaran Hayato langsung ke dalam gym. Dia muncul di kota fantasi yang sangat ramai. Berjalan melewati pasar padat ditemani arwah Akasaki di belakangnya. Gadis itu memarahinya karena setuju masuk karena ilegal, tapi dia hanya memeriksa zirah barunya. Menyadari dia tak perlu menunjukkan wajahnya, percayalah, petualangan seru kita baru saja dimulai. Kalian sama aku bakal masuk ke cerita seru nih sambil jalan di pasar. Dia ngejelasin kalau dia bisa tarung pakai nama samaran
karena turnamennya ilegal. Dan cuma yang diundang perantara terpercaya yang bisa masuk. Si hantu kecil langsung cemberut. Dia kesal karena malah disuruh bantuin tarung di arena. Padahal kesepakatannya kan buat mulihin ingatan dia yang hilang. Hayato pasang muka canggung dan langsung protes. Nanya dia dapat ide dari mana, karena kan dia sendiri yang mancing pakai janji gulungan langka. Memori dungan rahasia pun muncul. Nunjukin pertarungan konyol pas dia dibantai sampai pedangnya hancur lebur. Emosi jiwa mengingat semua perlengkapannya hilang gara-gara dia. Hayato langsung ngomel. Tapi akhirnya pasrah sambil helas napas. Dia janji kali ini bakal beneran bantu kalau si hantu mau nolongin dia di turnamen. Si hantu kecil langsung pose ala binaragawan dan janji bakal ngehancurin lawan kayak mainan bocah. Bikin Hayato senyum percaya diri. Jelas dong, kemampuan hantu ini sanggup ngadepin veteran sekalipun. Tapi obrolan mereka kepotong pas matanya gak sengaja ngeliat barang aneh. Dan dia ngambil pelindung dada berkilau yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sistem langsung nampilin status Sirah Peterson. Bikin dia melongo ngeliat bonus pertahanan dan darat yang gak ngotak dari item peringkat B+. Don, sambil teriak, dia nanya ke pedagang kucing itu dari mana dapat barang dewa begini. Si kucing dengan santai ngejelasin kalau itu dari benua kos. Ngeliat muka bingung si cowok, pedagang itu heran, dia gak tahu berita terbesar di game. Lalu ngasih tahu kalau ada benua baru yang muncul di pembaruan terakhir. Kucing itu natap si cowok dengan malas, gak paham kenapa dia sekaget itu. Lalu ngejelasin kalau babak kedua dimulai pas pahlawan Edward tewas. Hayato ketawa gugup, mendadak ingat kalau dia sendiri yang micu kejadian global itu. Tapi si pedagang malah miringin kepala heran kenapa pelanggannya gak tahu soal perluasan peta. Keringat dingin mulai muncul, dia ingat kalau kilatan cahaya di dunia bikin dia gak sempat lihat notifikasi sistem. Tapi tenang, kalian harus denger ini, karena si kucing bilang beritanya heboh sampai ke dunia nyata. Biar gak ketahuan, dia garuk-garuk kepala dan miles kalau dia pingsan selama 3 hari gara-gara kecapean kerja. Si pedagang percaya aja dan ngebeberin kalau barang biasa di sana setara item tingkat alen. Sambil menghela napas pas ingat harganya langsung anjlok di alen. Mendengar keluhan itu, Hayato langsung nengok karena mulai paham situasinya. Pasar beneran kacau total. Para pedagang teriak kencang nawarin barang gila dari benua baru. Bikin dia mematung pas sadar kalau saking fokusnya sama hal lain. Dia sampai gak ngeh ada perubahan besar ini. Dia langsung lari gara-gara kepancing kilau gelang sihir. Pas meriksa aksesoris itu, dia hampir jantungan dan ngiler ngeliat item peringkat A- itu. Ngasih bonus kecepatan serang sama pengurangan waktu jeda yang gak masuk akal. Kombinasi kayak gitu biasanya cuma ada di perlengkapan peringkat double S. Saking paniknya, dia sampai nabrak orang-orang demi meriksa kios sebelah. Lalu megang sepatu tempur aris yang bisa melipat gandakan lompatan selain nambah pertahanan. Saking kagetnya, sepatu itu sampai lepas dari tangannya. Sambil gemetaran, dia bingung kenapa zirah berat bisa ngasih bonus kelincahan sebesar itu. Dan sambil keringat dingin dia sadar kalau dia beneran tamat. Si hantu kecil gak paham kenapa dia frustrasi banget. Sementara dia bergumam ketakutan kalau metagame ini sudah berubah total pas dia lagi tidur. Dengan polosnya, hantu itu miringin kepala dan nanya apa itu emang masalah besar. Dia langsung hampir jantungan pas ingat kalau pembaruan itu udah lewat selama 3 hari. Waktu yang lebih dari cukup buat para pesaing buat analisis meta baru dan bikin build yang rusak banget. Melihat dia panik, pencipta game itu menepuk punggungnya sambil nyengir lebar. Ngejamin kalau dia tahu segalanya tentang meta baru. Mata Hayato langsung membelalak lebar. Sadar kalau kesadaran si hantu nerima pembaruan sistem secara langsung. Tanpa buang waktu, Hayato langsung megang erat tangan si hantu kecil. Nyeret rekannya itu buat farming dan adaptasi sama meta baru secepat mungkin. Adegan berpindah ke pulau gunung berapi terisolasi di tengah laut Oranye. Di dalam kawal, sesosok monster mulai muncul dan naik tinggi menjulang sampai ke langit. Tapi monster besar itu kayak lagi sakit perut dan malah memuntahkan seseorang. Kelihatannya sang karakter utama baru aja ngalahin bos sendirian. Kalian pasti senang lihat ini. Hayato pose kemenangan setelah dapat zirah terkutuk naga laut sebagai hadiah, lalu tersenyum puas karena akhirnya kelar farming barang dewa. Jauh dari sana, obor menyala di dinding gelap, memperlihatkan karpet merah di ruang tahta yang megah.
Presiden Wong nanya perkembangan persiapan buat turnamen bawah tanah. Sambil berlutut, sang druid, Sunung Yun berterima kasih atas investasi yang besar. Lalu ngelaporin kalau dia udah ngerekrut bintang dari 3 platform arena bawah tanah terbesar. Dan banyak orang gak sabar nunggu acaranya. Wong ngelus jenggotnya pas tahu kalau acara ini udah narik para penjudi kelas kakap. Lalu tersenyum dengan mata serakan saat ngeliat banyak calon peserta hebat di luar yang udah mereka rekrut. Si anak buah lanjutnya lapor kalau taruhan makin luas, hadiahnya bakal pecah rekor. Dan para veteran pengen ikutan. Bikin sang presiden ngelus jenggotnya lagi sambil nanya berapa banyak petarung hebat di antara mereka. Karena pendaftarannya anonim, gak ada yang tahu siapa aja yang bakal datang. Jauh dari sana, benteng menyeramkan berdiri kokoh di bawah langit malam. Dikelilingi oleh pasukan musuh. Dari atas, cowok itu ngeliatin dalam diam. Pemimpin persekutuan Triple X berteriak lantang. Menuntut mereka menyerah sekarang, juga biar gak dibantai. Yang malah dibalas senyum ejekan dari atas dinding benteng. Ngelebih-lebihin ancaman itu, dia nyebarin aura ungu di sepanjang dinding benteng. Lalu manggil sepasukan hantu buat nyaingin jumlah musuh. Pasukan musuh langsung kaget, ngeliat jumlah tentara neraka yang gak masuk akal itu. Tapi pemimpinnya berusaha tenangin mereka sambil ngingetin soal persediaan senjata suci yang mereka bawa. Tapi si bocah cuma senyum remeh sambil menjentikkan jarinya. Seketika kawanan iblis ungu langsung melompat dari dinding benteng. Menyerang layaknya longsoran salju sementara persekutuan musuh membalas dengan manggil malaikat raksasa. Makhluk suci itu terbang bebas, membasmi bayang-bayang pakai ledakan cahaya. Ngebuka celah buat pemanah elit buat nembakin pasukannya. Di tengah kekacauan itu, seekor gagak bermata menyala mengawasi situasi sebelum akhirnya ngepakin sayap dan hilang di kegelapan malam bareng kawanannya. Medan perang berubah jadi kuburan pemain, dengan notifikasi kematian bermunculan saat tubuh mereka jadi debu digital. Pemimpin Double X langsung jatuh lemas ke tanah. Nangis gemetaran pas sadar udah gak ada harapan selamat. Parahnya lagi, seorang letnan natap si penakut itu dengan senyum sadis lalu langsung ngabisin nyawa. Musuh pakai satu tusukan. Akado cuma senyum puas, ngeliatin partikel yang berterbangan dan kerusakan yang dia buat pakai penyamaran nekromancer barunya. Jauh dari sana, sosok berkerudung jalan sendirian di hutan gelap. Gak sadar kalau dia lagi diincar Nox Fujio, persekutuan pembunuh paling mematikan di dunia. Tanpa aba-aba, para pembunuh melompat dari kegelapan, menyerang sekuat tenaga buat ngelenyapin target yang sendirian itu. Tapi sosok berkerudung itu bahkan gak keringetan sama sekali. Dia cuma narik gagang pedangnya, dan dalam sekejap, tebasan mirip laser langsung mencabik-cabik pasukan itu di udara. Kerudungnya tersingkap, nunjukin wajah Nov, sang kesatria elf. Dia masukin kembali silit Swift, senjata legendaris yang bisa menebas secepat cahaya. Lalu lanjut jalan, dengan tenang di bawah sinar rembulan raksasa. Kepakan sayap nyebarin bulu-bulu di angkasa, menembus angin dengan sayapnya yang super lebar. Seorang pemanah bersayap turun dari langit, siap buat bertarung. Penembak jitu itu adalah Seo Jayu. Kembali ke markas presiden, bosnya kaget setengah mati lihat banyaknya veteran di acara ini. Dia ketawa canggung sambil nanya apa mereka masih bisa ngatur taruhan kalau petarung kuatnya sebanyak ini. Sambil berlutut di karpet, sang druid, Seo Jan nyuruh dia buat tenang. Sambil senyum licik dia ngejamin kalau tentara bayaran yang disewa juga monster mengerikan. Adegan beralih ke prajurit raksasa yang lagi ngunyah tulang deket api unggun. Sementara si anak buah ngejelasin kalau rekam jejak kekalahannya cuma kedok dari perebutan tahta. Padahal aslinya, kekuatan kelompok ini beneran gak masuk akal. Dan kalian bisa lihat sendiri pas cewek itu ngebantai naga merah legendaris buat pemanasan doang. Si anak buah ngebeberin kalau tentara bayaran ini adalah penjahat kelas kakap di dunia bawah tanah. Kalian dan aku bakal langsung masuk ke arena bawah tanah berupa koloseum raksasa di gurun Gersang. Aikaki sampai melongo melihat banyaknya pemain yang datang berkompetisi. Melihat Hayato celingukan dengan cemas. Si hantu kecil langsung bertanya ada apa, dan berbalik menghadapi elf bertopeng holografis di belakangnya, sambil tersenyum sombong. Gadis itu mematikan samarannya. Mengungkap identitas aslinya sebagai Kim Ye-yeon. Jagoan kita langsung pasang muka jijik begitu mengenalinya, dan berteriak kesal. Menanyakan kenapa dia menguntitnya lagi. Sedangkan si pirang cuma mengedikkan bau seolah dia sendiri malas datang ke sini.
Si Pirang menyalakan kembali topeng holografisnya. Berkata kalau bos mengutusnya untuk memandu Hayato sebagai peserta VIP. Mereka pun melangkah masuk ke dalam koridor yang sunyi. Di sana, Yayun memperkenalkan tamunya pada penjaga kekar berkacamata yang menatapnya sinis. Lalu berkata kalau mereka tidak perlu memanjakannya hanya karena mengalahkan pemain pro yang bahkan belum pernah debut. Hayato langsung naik darah. Ingat, kalau orang ini sudah pernah dia hajar habis-habisan sebelumnya. Tapi dia menahan emosi dan mengikuti si raksasa dalam diam sampai mereka berhenti di depan lingkaran sihir yang bersinar. Si penjaga menyuruh bocah itu menginjak portal bercahaya di lantai. Dan sang karakter utama menurut saja sambil mengumpat dalam hati. Sementara Aikaki malah tertawa terbahak-bahak. Sihir teleportasi aktif menelan jagoan kita dalam cahaya menyilaukan, lalu memindahkan mereka ke aula mewah penuh orang bertopeng. Hayato dan pemandunya muncul seketika, menghadapi kerumunan yang memancarkan kekuatan luar biasa. Pembunuh kejam dan prajurit tangguh memenuhi setiap sudut ruangan. Karakter utama melihat sekeliling lalu bertanya tempat apa ini. Si penjaga berkacamata menjawab, menjelaskan bahwa ini ruang VIP untuk para pemain pilihan Direktur Mas yang sudah otomatis lolos ke turnamen utama. Jagoan kita menelan ludah karena terintimidasi suasana yang mencekam. Saat seorang raksasa menatapnya tajam sambil bersedekap, si penjaga membocorkan bahwa para veteran ini disewa Direktur Mas sebagai pengatur permainan turnamen. Nah, perhatikan bagian ini, mereka itu tentara bayaran yang disewa untuk memanipulasi hasil pertarungan, tapi karena mereka kriminal liar, organisasi sanksi mereka bakal patuh pada skenario. Menatap Hayato, si pemandu bilang, karena itulah dia dipanggil Joker. Sambil tersenyum mengejek, si kekar meragukan kemampuan si pemula, membuat Hayato mendengus kesal. Si hantu kecil menyuruh pria tua itu mengurus urusannya sendiri. Menegaskan kalau rekannya sama sekali tidak terkalahkan. Mengabaikan omelan hantu yang tidak terdengar, si penjaga mendorong tokoh utama dari belakang. Membuat anak itu geram setengah mati karena kelancangan si pesuruh. Hayato terhoyong lalu menghempaskan diri ke sofa sambil cemberut melipat tangan. Senyum lebar memecah ketegangan saat pemandu bertanduk masuk dan berterima kasih pada semua orang. Dia langsung ke intinya, menjelaskan bahwa turnamen ini hanya akan diikuti 16 peserta. 12 slot sudah diamankan oleh para elit di sana. Sedangkan 4 slot sisanya akan diperebutkan di babak penyisihan sebelum fase gugur dimulai. Berjalan di atas karpet, si penyelenggara mengingatkan bahwa uang acara ini berasal dari pengaturan skor. Memicu seringai licik dari seorang tentara bayaran yang tahu mereka harus pura-pura kalah. Demi naskah, pria bertanduk itu mengulurkan tangan, meminta semua orang membuka topeng dan memperkenalkan diri sambil tersenyum. Hayato langsung tersentak kaget saat tahu mereka harus menunjukkan wajah asli. Bercucuran keringat dingin, dia mengeluh tidak mau dikenali di tempat mencurigakan seperti ini. Membuat si elf menghala napas bosan. Hayato makin panik saat mendengar bahwa mengungkap identitas adalah aturan wajib turnamen. Dia heran, bagaimana aturan itu masuk akal dalam acara ilegal. Tetap tenang, Yayun berujar bahwa semakin ilegal bisnisnya, semakin besar kepercayaan antar rekan. Dan mengenal para mantan pro membuat drama pertarungan terlihat lebih meyakinkan penonton. Hayato merasa kesal karena si Pirang menertawakannya yang menjadi satu-satunya pemain amatir di ruangan itu. Lewat kilauan digital, topeng-topeng itu mulai lenyap satu persatu, memperlihatkan wajah-wajah veteran yang penuh pengalaman. Mata si jagoan terbelalak mengenali mereka, terutama si Pirang santai yang ternyata juara pertama Liga Eropa. Tepat di sampingnya, prajurit berambut merah berzirah berat tampak sangat disegani, disusul oleh seorang pria misterius yang mengenakan mantel panjang. Legenda hidup game ini, meski dia tidak pernah debut sebagai pemain profesional. Jagoan kita terdiam melihat dirinya dikelilingi mantan jenius olahraga elektronik, tapi mendadak mengerutkan dahi curiga. Kalian juga pasti penasaran kan sama orang-orang aneh baru seperti raksasa Amazon dan si cebol berkerudung itu? Sementara ruang VIP memanas, arena utama diguncang riuh penonton penyisihan. Di arena, pencuri bertopeng menerjang seorang pemanah, lalu melompat mundur untuk menghindar di detik terakhir. Keduanya saling baku hantam dengan sengit, sampai dia sadar si pemanah hanya terus menghindar, menguras staminanya sendiri.
Sambil tersenyum percaya diri, dia mengakui kalau melawan pemanah dengan senjata jarak dekat. Bagaikan mimpi buruk, tapi dia terus mendesak karena tahu kelemahan fatal mereka. Walau mematikan, waktu isi ulang 1 detik adalah kelemahan mereka. Bahkan lebih cepat dari rapalan penyihir. Mengambil anak panah dari tabung menciptakan celah serangan balik yang sempurna. Si pencuri menjelaskan kalau waktu 1 detik untuk menarik dan melepas panah adalah celah terbesar kelas itu, sehingga kita cukup menekan dari jarak dekat agar mereka tidak berkutik. Melihat serangan bertubi-tubi, sang pemanah hanya menghindar demi menunggu stamina musuh habis. Sadar taktik lawan, si pengguna belati bertopeng tersenyum jumawa dan menunjukkan kalau dia memakai berkat dari Hermes. Sepatu tingkat es miliknya memangkas biaya stamina bergerak maju menjadi 0. Si elf sadar staminanya yang justru akan habis jika pertarungan terus berlanjut seperti ini. Dia berdecak kesal karena terpelayak mengeluarkan jurus ini di babak penyisihan turnamen. Tanpa pilihan lain, dia menyiapkan keahlian menyilaukan yang membuat lawan terpana melihat kilauan senjatanya. Anak panah cahaya melesat membelah udara, memaksa si pencuri menjatuhkan diri ke tanah agar tidak hangus. Sang pemanah langsung menatapnya tajam tanpa memberi ampun sedikit pun. Dia membidik lagi, memaksa petarung bertopeng melakukan gerakan akrobatik di udara demi menghindari tembakan. Tanpa membuang waktu, si elf menarik 3 anak panah sekaligus. Sementara musuhnya mendarat lalu melesat maju untuk mempersempit jarak. Si pencuri merangsak maju dengan yakin kalau memangkas jeda serangan adalah kunci kemenangan. Tetapi sang lawan justru dengan tenang melepas tali busur dan menembakkan panah. Di detik-detik terakhir, pria itu berhasil menghindar, namun tanpa memberi napas sedikit pun. Si pemanah langsung melepaskan panah berikutnya. Si pencuri membeku saat melihat serangan baru itu. He can barely react to the next bullet and realizes the enemy is cooldown has dropped to half a second. Blood sprays from his mouth as another arrow pierces his abdomen, confirming the insane 0. 2 second feeling rate. Sangat dingin. Shenan menarik proyektil berbalut petir dan mengunci kemenangan dengan menembak. Tepat di tengah dahi musuh, penonton bersorak heboh. Di tengah tribun, tampak sebuah senyuman licik tersungging. Mengungkap sosok Ulysses, Raja ke-13 Aler, yang menyaksikan semuanya dari dekat dan memperhatikan sang pemain profesional yang menarik 3 anak panah sekaligus. Di sampingnya, sang pelayan berusaha setengah mati bertanya kenapa Yang Mulia Sudi datang ke turnamen bawah tanah sambil tertawa. Raja menjawab bahwa dia ingin menyaksikan pertarungan rahasia di wilayahnya sendiri dengan mata kepalanya. Si pelayan terus mendesak, menyarankan kenapa tidak menggelar turnamen resmi saja. Dan sang raja setuju itu ide bagus. Namun tersenyum licik, karena ingat pemain tertentu hanya mau bertarung di dunia kriminal. Si pesuruh kebingungan setengah mati, tidak paham maksud rajanya. Jauh dari sana, di ruang tunggu, Blade melipat tangan dan menyisir sisi aula dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Di dekatnya, bocah itu meringkuk di sofa sambil bercucuran keringat dingin. Merasa sangat terintimidasi di antara sekian banyak pemain pro. Penyelenggara bertanduk maju ke depan aula, mengumumkan bahwa pengundian bagian utama segera dimulai. Dia menyuruh semua orang mengaktifkan mode anonim. Dan cahaya biru langsung menyelimuti tubuh para petarung. Mengubah penampilan mereka demi menyembunyikan identitas. Dan disinilah kita sekarang. Hayato malah panik saat lawannya lenyap. Membuat si elf memutar bola mata karena tingkah cupunya yang memalukan. Yup, kita lihat saat si cewek menunjuk kartu teleportasi instan menuju arena utama. Begitu kartu itu diambil, Blade memberi tatapan super tajam yang bikin hantu Akasaki langsung membeku ketakutan. Suasana langsung mencekam, sampai akhirnya sihir pemanggilan mulai bersinar terang di seluruh aula. Kalian sadar gak? Si cewek menelan ludah mengira cowok berambut perak itu menatapnya. Tapi sebelum sempat bereaksi, kilatan cahaya langsung menelan mereka. Cowok berambut perak itu tersentak dari lamunannya gara-gara pria raksasa berbaju sirah merah muda. Tapi dia langsung berkilah cuma melamun sebentar. Pas dia mengaktifkan mode anonim, wajah Blade langsung tertutup cahaya.